24 jam berada di Gontor. Bukan anak Gontor namanya kalau misalnya bangunnya nggak jam 3. Itu pakai hasduk atau kacu. Boleh diikatkan di antara kelas 1 sampai kelas 4. Itu biasanya sholatnya di asrama. Itu ada ilqa mufrodat atau pembagian kosakata agar kita mengimprove. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Baik, kawan-kawan santri mendunia dimanapun kalian berada, masih tetap bersama channel tercinta kita, yakni channel Santri Mendunia Official yang ada officialnya. Bagi yang baru datang dan baru gabung di channel Santri Mendunia Official, langsung aja bisa di subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu informasi-informasi terupdate tentang Gontor dan juga informasi pondok-pondok yang ada di Nusantara. Ya, oke. Kawan-kawan santri dunia, kita sekarang akan membahas tentang 24 jam berada di Gontor. Jadi apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di Gontor sana? Dari bangun tidur pagi hari sampai dengan malam hari, itu kegiatannya apa aja. Jadi di pondok pesantren, utamanya di Gontor, itu full kegiatan, tidak ada leha-leha, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Jadi semuanya harus full, harus ada kegiatannya. Nah, nanti akan kita ceritakan tentang 24 jam dari pagi sampai dengan tidur lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke pertama. Jadi untuk bangunnya itu tahu nggak jam berapa? Jam 3. Nah, jadi anak Gontor, bukan anak Gontor namanya kalau misalnya bangunnya nggak jam 3. Nah, karena terbiasa di Gontor itu bangunnya jam 3, mungkin ketika keluar itu insya Allah bangunnya nanti jam 3. Nah, itu nanti dibangunkan oleh mudabir atau pengurus rayon di setiap masing-masing rayon. Rayon itu asrama ya, itu akan dibangunkan. Nah, biasanya kalau misalnya ingin bangun tahajud lebih awal, contohnya ingin bangun jam 2, itu bisa nanti ini request ke mudabir atau pengurus rayon untuk dibangunkan lebih awal. Caranya gimana? Kalau dulu zaman saya itu pakai hasduk atau kacu. Boleh diikatkan di mana boleh ya. Nanti agar membedakan mana yang mau dibangunkan lebih awal atau bangunkan yang sesuai dengan jamnya itu. Nah, bangun pagi, sholat tahajud. Secara tidak sadar kita akan melaksanakan sholat tahajud juga. Sebelum subuh ya, dari jam 3 tadi bangun itu otomatis kan masih ya, kalau sudah terbiasa itu sudah langsung fresh, sudah langsung pergi ke kamar mandi, langsung kalau boleh mandi ataupun boleh langsung sikat gigi biar lebih fresh lagi, dan otomatis langsung wudhu ya, mengambil air wudhu. Kalau misalnya sudah terbiasa itu nggak loading gitu ya, nggak loading. Nah, kalau misalnya masih awal-awal belum terbiasa dengan bangun jam 3, itu biasanya masih loading, masih merasakan euforia yang ada di rumah, belum terbiasa bangun jam 3. Nah, kalau misalnya di rumah sudah terbiasa bangun jam 3, insya Allah nanti fresh. Nah, itu terbiasa. Nah, tadi setelah kita sudah mengambil air wudhu, kita membuat halakoh. Setiap rayon itu nanti ada halakoh masing-masing. Nanti halakoh tersebut kita akan mengaji bersama-sama. Nah, ngaji kita habiskan dari juz 1 khataman ataupun yang ingin menuntaskan hafalannya bisa di situ juga. Jadi masih banyak banget waktu-waktu untuk menghafalkan. Ada waktu banyak sekali untuk kita mereview kembali hafalan-hafalan Al-Quran. Nah, tadi sudah jam 3 sampai halnya jam 4 itu sholat subuh dikumandangkan jam 4 ya sekitaran. Kalau di Jawa Timur itu jam 4
sholat subuhnya. Nah, sholat subuh biasanya untuk yang antara kelas 1 sampai kelas 4 itu biasanya sholatnya di asrama. Adapun kelas 5 dan kelas 6 yang tidak menjadi pengurus harian itu sholatnya di masjid gitu. Nah, begitupun juga yang di Gontor Putri. Gontor Putri itu keseluruhannya sholatnya di masjid dari 5 waktu sholat, ya dari subuh sampai isya lagi itu sholatnya di masjid. Kalau di Gontor Putra itu ada pelatihan untuk kita menjadi imam. Jadi setiap subuh, zuhur, terus asar, kecuali maghrib ya. Kecuali maghrib itu kita didrill untuk gantian imamnya. Jadi dari kelas 1 itu udah dilatih untuk menjadi imam. Nah, sudah sekitar jam 4 sampai jam setengah 5 ya sholat subuh. Setelah sholat subuh itu dilanjut untuk baca Al-Quran. Itu mungkin cuman sekitaran setengah jam aja ya, menuntaskan tadi yang menghafalkan mungkin belum tuntas dihafalkan, terus ada yang belum tuntas di hatamannya juga bisa dituntaskan di setelah subuh. Nah, setelah subuh itu ada ilqa mufrodat atau pembagian kosakata agar kita mengimprove bahasa kita antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu kalau 2 minggu pertama itu bahasa Arab, 2 minggu kedua itu bahasa Inggris. Ada waktu bergantiannya. Nanti di pembacaan mufrodat kosakata itu, terus setelah itu dibuat contoh ketika sudah mendapatkan kosakata tadi. Nah, itu mungkin kira-kira setengah jaman dari jam 5 sampai dengan jam setengah 6 mungkin ya. Setengah 6 sudah. Setelah itu ada waktu luang. Waktu luang tuh mungkin sekitar 1 jaman. Sangat lumayan sekali untuk bisa beristirahat. Tapi bukan beristirahat habis sholat subuh itu tidur, bukan seperti itu. Tapi setelah ilqa mufrodat itu dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan, mungkin mandi, mungkin makan, ataupun kalau yang sudah punya kegiatan, contohnya seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, ekstra-ekstra apa yang ada di Gontor itu biasanya mengikuti pagi-pagi ya. Dan juga kalau misalnya cuciannya banyak, bisa juga mencuci di pagi hari. Seperti saya ketika mencuci itu pagi hari, dan siangnya ketika pulang dari kelas itu langsung diambil karena sudah kering, dan itu membuat pakaian kita itu tidak mudah tertukar ataupun hilang. Jadi sangat efisien waktu juga ya. Sudah ada sekitar waktu 1 jam tadi untuk mandi, untuk makan, terus untuk olahraga juga, untuk yang ingin beraktivitas sama ekstrakurikulernya itu bisa juga di tadi 1 jam di pagi hari. Nah, itu kurang lebih sampai jam setengah 7. Nah, setengah 7 kita harus siap-siap untuk mandi, selesai mandi. Dan kalau nggak salah dulu itu jam setengah 7 nggak boleh pakai kaos. Nah, kalau ada KMI, bagian KMI itu keliling ada yang pakai kaos pasti akan dihukum. Nah, itu sangat kemandirian di Gontor itu seperti itu. Jadi ketika jam setengah 7, kenapa seperti itu? Kenapa kok kita harus sudah pakai kemeja untuk pergi ke kelas? Karena setengah 7 kalau misalnya pakai kaos berarti dia belum persiapan. Nah, itu kan. Tapi kalau kita sudah pakai kemeja, itu kan otomatis kita dilihat sudah mandi, terus sudah makan, sudah persiapan, tinggal nanti kita persiapan untuk ke kelas masing-masing. Udah jam 7 biasanya kalau orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang rajin itu jam setengah 7 sudah berangkat ke kelas. Nah, itu. Nah, tapi untuk batas waktu masuknya itu jam 7 kurang 5 menit jaros atau bel yang dibunyikan jam 7 kurang 5 sudah berada di kelas masing-masing. Nah, itu tadi jam 7 dimulai pelajaran di kelasnya sampai jam 12. Nah, di pelajaran kelas juga pasti ada 2 kali istirahat. Ya, tapi kalau istirahat yang kedua itu cuman 15 menit aja kalau nggak salah. 15 menit atau 20 menitan lah. Kalau seingat saya seperti itu. Tapi yang lama itu ketika istirahat pertama. Mungkin yang pagi hari belum makan bisa melanjutkan makannya juga di pagi hari. Jadi istirahatnya tadi, istirahat pertama.
Nah, sudah. Dari kelas tadi sudah selesai. TET jam 12 tepat itu selesai. Nah, jam 12 tepat itu sudah selesai. Pulang dari kelasnya masing-masing. Nah, perlu diketahui juga di Gontor ketika jam zuhur, jam-jam sholat zuhur dan juga sholat asar ataupun isya itu agak berbeda karena kita ada aktivitas untuk melanjutkan aktivitas yang belum selesai tadi. Jadi zuhurnya di sana jam 12. Jam 12 azan. Setelah itu pulang dari kelas menuju ke rayon masing-masing dan persiapan untuk sholat di asrama. Nah, kalau di Gontor Putri itu sholatnya di masjid, tapi kalau yang kelas 1 sampai kelas 4 di Gontor Putra itu sholatnya di asrama masing-masing atau di rayon masing-masing karena ada jadwal untuk pelatihan imamnya tadi, pergantian. Nah, sudah sholat kira-kira mungkin jam 1 selesai ya, jam 1 selesai. Nah, itu dilanjutkan oleh ilqa mufrodat kembali yang ada di pagi hari itu direview kembali. Kita ngulang kembali apa yang sudah kita pelajari pagi hari tadi. Tapi waktunya nggak selama yang waktu pagi hari, mungkin cuma 15 menit pembacaan ilqa mufrodat sudah selesai, terus pembuatan contoh dari kosakata tersebut itu nanti bisa diterapkan juga di ketika ilqa mufrodat sudah mungkin sekitar 15 menitan. Jam 13.15 itu boleh dipersilakan untuk menuju dapur masing-masing. Boleh mengambil makannya dan segera mempersiapkan untuk pelajaran sore atau kalau familiarnya di anak-anak Gontor namanya Darsul Masa. Nah, itu ya, pelajaran di sore hari. Jam 13.15 boleh makan, sudah selesai. Mungkin ada waktu sampai dengan jam setengah 2. Jam setengah 2 itu tidak boleh ada yang di asrama, tapi belum dimulai untuk Darsul Masaknya. Nah, untuk Darsul Masaknya itu kita mulai dari jam 2 kurang 5 menit. Itu sudah dibunyikan belnya dan anak-anak harus masuk di kelas masing-masing jam 2 kurang 5 menit. Setelah itu pelajaran Darsul Masak itu tadi, pelajaran sore kita lanjutkan sampai dengan jam 3:15. Ya, kurang lebih jam 3:15 ataupun jam 3 kalau nggak salah, seingat saya. Jadi jam 3 sudah selesai, terus kita lanjutkan dengan sholat asar berjamaah. Seperti tadi sholat zuhur yang tidak berkenan pergi masjid, yakni sholatnya di asrama. Yang pergi ke masjid gitu ya. Nah, sholat asar mungkin kira-kira dari jam 3 sampai dengan jam setengah 4. Ya, setengah 4 kurang mungkin sudah selesai. Itu setelah sholat asar dilanjutkan dengan mengaji, membaca Al-Quran kembali. Nah, tadi melanjutkan hafalannya ataupun melanjutkan hatamannya. Jadi jangan kaget ketika di Gontor itu seringkali kita hatam Al-Quran ataupun kalau lebih lagi bisa menghafalkan Al-Qurannya 1 juz, 2 juz, alhamdulillah gitu ya. Setengah 4 sudah selesai. Itu biasanya ini waktu yang ditunggu-tunggu sama kawan-kawan di Gontor. Setengah 4 selesai, itu dilanjutkan dengan ekstrakurikuler masing-masing. Kalau kawan-kawan punya ekstrakurikuler masing-masing, biasanya mereka berbondong-bondong untuk pergi. Misalnya kalau sepak bola, mereka langsung giat mengambil sepatu sepak bolanya, langsung menuju lapangan sepak bola, langsung main di situ dengan timnya yang sudah yang sudah tersedia di Gontor sana. Ataupun kalau misalnya nggak suka olahraga, sukanya musik, itu bisa langsung latihan sore harinya. Nah, tadi ada waktu luangnya tadi. Waktu setengah 4 sampai dengan setengah 5 itu harus dipersiapkan selesai dan juga sudah selesai untuk mandi. Setengah 5 sudah selesai mandi dan jam 5 kurang seperempat itu sudah pergi ke masjid. Nah, untuk melaksanakan sholat maghrib.
Loh, kok jam 5 kurang seperempat azan maghribnya? Bukan. Jadi jam 5 kurang seperempat itu santri-santri pergi ke masjid itu untuk melanjutkan baca Al-Qur'annya lagi. Nah kan, dari pagi, terus siang, terus sore, terus malam itu kita mengaji terus, ya kan? Kan ada juga hadis yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu asru jaza, akan mendapatkan 10 jaza, akan mendapatkan 10 pahala. Walaysa harfun alif lam mim harfun walakin harfun alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi dihitung bukan alif lam mim satu huruf, tapi dihitungnya alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan di Gontor itu sudah diterapkan untuk kita membaca Al-Quran. Bayangkan kalau kita misalnya 1 juz atau 2 juz membaca Al-Quran, berapa pahala yang sudah didapatkan, itu kan tadi. Nah, itu sekilas tadi tentang baca Al-Quran. Terus jam 5 kurang seperempat sampai dengan nanti maghribnya mungkin jam setengah 6 kurang ya, setengah 6 kurang 10 menit ataupun setengah 6 kurang 5 menit, biasanya menyesuaikan di daerah Jawa Timur itu. Nah, itu maghrib, sholat maghrib, pastinya semuanya sholat maghrib berjamaah kecuali yang ada uzur ataupun yang ada piket di rayonnya masing-masing, itu biasanya sholatnya di rayon masing-masing. Tapi untuk yang tidak ada uzur, sholatnya semuanya di masjid. Sholat maghribnya di masjid semuanya. Nah, sudah setelah sholat maghrib mungkin jam 6 selesai, itu nanti ada pembacaan informasi yang akan dibacakan oleh bagian informasi atau bahasa Arabnya Qismu I'lam. Itu biasanya setelah sholat maghrib berjamaah, terus kita sudah berdoa selesai, setelah itu ada pembacaan informasi. Nah, setelah pembacaan informasi mungkin jam 6 selesai, santri-santri itu turun dari masjid semuanya, terus kembali ke rayon masing-masing dan melanjutkan lagi membaca Al-Qur'annya. Dilanjutkan lagi, mungkin nggak lama ya, mungkin setengah jaman untuk membaca Al-Qur'an, tapi setengah jam itu udah lumayan untuk kita mereview hafalan ataupun melanjutkan hataman, itu sudah sangat lumayan sekali. Nah, sekitar 7.15 itu mungkin sudah selesai membaca Al-Qur'annya bersama-sama. Setelah itu santri-santri boleh mengambil makan malamnya sekitar jam 7 kurang 15, bukan jam 7.15, jam 7 kurang 15 para santri diperbolehkan untuk mengambil makan malamnya. Nah, makan malam mungkin ada waktu setengah jaman itu tadi. Setelah itu jam 7.15 langsung sholat isya. Nah, sholat isya berjamaah itu yang seperti tadi, kelas 1 sampai kelas 4 itu sholatnya di rayon masing-masing, kelas 5 dan kelas 6 itu sholatnya di masjid. Kalau di Gontor Putri sholatnya full di masjid semuanya gitu. Nah, setelah sholat isya selesai ada muwajah. Kalau dalam bahasa Arabnya muwajah, atau belajar bareng-bareng bersama ustadz-ustadz wali kelasnya, dan itu sudah ditentukan tempat untuk belajarnya. Mungkin kelas 1 di mana, kelas 2 di mana, dan itu tidak boleh belajar di rayon masing-masing. Meskipun itu belajarnya bebas, tapi tidak boleh belajar di rayon, karena biasanya kalau di rayon itu rawan tidur, rawan untuk ngantuk. Nah, jadi sudah ada tempat-tempat tertentu, kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu ada tempatnya sendiri untuk muwajah tadi, belajar malamnya. Sudah belajar malam sampai itu sekitar jam 8 ya, kita mulai jam 8 sampai dengan jam setengah 10 itu belajar malam. Mungkin sangat banyak sekali, itu biasanya dimanfaatkan oleh santri-santri untuk menghafalkan. Contohnya menghafalkan mahfuzot, menghafalkan hadis, menghafalkan tafsir, menghafalkan mutola'ah, dan menghafalkan seluruh pelajaran di situ. Semuanya biasanya santri-santri biasa menghafalkan waktu itu. Nah, sudah jam setengah 10 selesai. Setelah itu absen, pulang, absen dari kelasnya itu tadi.
terus pulang lagi, mungkin perjalanan dari kelas menuju ke rayon masing-masing ditempuh sampai jam 10. Ada patokan jam 10. Jadi santri harus jam 10 sudah di rayon masing-masing untuk membaca doa bersama-sama dan pengabsenan setiap santri. Nah, di rayon masing-masing. Setelah itu jam 10 diwajibkan untuk tidur. Semuanya wajib tidur. Kalau biasanya ada waktu luang ya, kalau misalnya di lagi ujian itu diperbolehkan untuk tidur sampai berlarut malam. Tapi kalau misalnya tidak ada acara waktu itu diharuskan tidur jam 10. Nah, oke, itu tadi yang sudah kita bahas, 24 jam menjadi santri gontor. Kalau dipikir-pikir, full kegiatannya, tidak ada leha-leha, tidak ada waktu luang, tidak ada waktu untuk istirahat. Waktu istirahatnya itu ada jam tertentu, yakni di jam 10 pagi kita harus bangun, jam 3 kita harus bangun, dan dibiasakan untuk sholat tahajud, sholat duha, dan sholat untuk berjamaah. Nah, itu tadi. Kalau misalnya ada tambahan untuk cerita 24 jam di gontor, silakan tulis di kolom komentar apabila saya ada kekurangan dalam bercerita ya. Dan itu tadi. Oke, next kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia.